Psikologi Sehari mempersembahkan Trik psikologi bertahan dan sukses jadi mahasiswa. Pernah nggak kamu duduk di kelas? Dosen datang, lalu bilang, presentasi kelompok minggu depan, materi baca sendiri. 1 semester penuh, isinya tugas, presentasi, deadline. Lalu kamu bertanya dalam hati, ini aku kuliah untuk belajar atau cuma lulus? Kalau kamu mahasiswa yang sering capek secara mental, merasa sendirian menghadapi sistem dan mulai kehilangan arah, video ini penting buat kamu. Tonton sampai habis, karena ini bukan motivasi kosong. Ini trik psikologi supaya kamu tetap unggul meski sistemnya tidak ideal. Mari jujur, banyak mahasiswa hari ini bukan gagal karena malas, tapi karena sistem belajar yang minim bimbingan, dosen yang hanya memberi tugas tanpa arah, kurikulum yang kadang tidak nyambung dengan realitas kerja, dan pemerintah yang sering membicarakan bonus demografi tapi lupa memastikan kualitas pendidikannya. Di tengah semua itu, bertahan saja sudah berat. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana jadi mahasiswa pintar, tapi bagaimana jadi mahasiswa yang menang secara mental dan strategi. Pertama, ubah posisi dari penerima jadi pemain. Kesalahan psikologis terbesar banyak mahasiswa bukan karena kurang pintar, melainkan karena salah menempatkan diri. Tanpa sadar, banyak mahasiswa memosisikan diri sebagai penerima pasif. Misalnya, dosen nggak niat ngajarnya, sistem pendidikannya kacau, pemerintah nggak peduli mahasiswa. Dan jujur saja, banyak dari keluhan itu ada benarnya. Masalahnya bukan pada kebenaran keluhan, tapi pada efek psikologis dari posisi korban. Dalam psikologi, ketika seseorang merasa sebagai korban, otaknya masuk ke mode pasif. Fokusnya bukan lagi pada apa yang bisa dilakukan, tapi pada siapa yang harus disalahkan. Akibatnya, inisiatif menurun, energi mental terkuras, dan rasa berdaya perlahan hilang. Bukan karena dia lemah, tapi karena otak mengikuti narasi yang ia yakini. Mahasiswa yang sukses secara mental melakukan satu pergeseran penting. Mereka mengubah posisi dari "aku menunggu diajari" menjadi "aku menggunakan sistem ini untuk keuntunganku". Ini bukan soal pasrah atau membenarkan sistem yang buruk. Ini soal mengambil kembali kendali psikologis. Tugas kuliah misalnya. Bagi penerima, tugas hanyalah beban yang harus diselesaikan agar tidak dimarahi dosen. Tapi bagi pemain, tugas adalah alat latihan berpikir, kesempatan untuk mengasah logika, struktur argumen, dan disiplin menyelesaikan masalah. Presentasi juga sama. Bagi penerima, presentasi hanyalah momen menegangkan demi nilai. Bagi pemain, presentasi adalah simulasi dunia nyata, melatih public speaking, kepercayaan diri, dan kemampuan menjelaskan ide di depan orang lain. Nilainya penting, tapi skill yang terbentuk jauh lebih mahal nilainya. Yang menarik, ketika posisi psikologis berubah, respon terhadap sistem juga ikut berubah. Mahasiswa tidak lagi habis energi untuk mengeluh, karena energinya dialihkan untuk mengoptimalkan apa yang ada. Sistem boleh buruk, dosen boleh tidak ideal, kurikulum boleh ketinggalan zaman, tapi selama kamu melihat dirimu sebagai pemain, kamu tetap bisa naik level. Dan ironisnya, banyak mahasiswa yang akhirnya menang justru adalah mereka yang tidak menunggu sistem sempurna, mereka yang belajar memainkan sistem yang tidak sempurna itu dengan cerdas. Kedua, jangan kejar nilai, kejar kontrol. Banyak mahasiswa hidup dalam tekanan yang sama. Takut nilai jelek, takut IPK turun, takut mengecewakan orang tua, takut kalah saing. Masalahnya, secara psikologi, yang membuat seseorang tenang dan fokus bukanlah nilai tinggi, tapi rasa kendali. Nilai itu hasil, kendali itu proses. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa manusia akan jauh lebih stabil secara mental ketika merasa punya kontrol atas apa yang ia lakukan, meskipun hasil akhirnya belum tentu sempurna. Sebaliknya, orang yang hanya fokus pada hasil, tanpa menguasai proses, lebih rentan stres, cemas, dan burnout. Mahasiswa yang unggul biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling punya sistem. Ciri-cirinya sering sederhana, bahkan terlihat sepele. Catatan mereka tidak harus rapi atau estetik, tapi konsisten. Mereka menetapkan deadline pribadi yang lebih cepat dari dosen. Mereka membuat ringkasan versi bahasa sendiri, bukan sekadar menyalin slide. Yang menarik, mereka tidak menunggu dosen mengajar dengan ideal.
Mereka tidak bergantung pada sistem yang seringkali kaku, lambat, atau tidak relevan. Mereka menciptakan ekosistem belajar sendiri. Dan ini poin penting yang sering dilewatkan. Orang yang merasa punya kontrol jarang burn out. Bukan karena bebannya ringan, tapi karena mereka tahu apa yang harus dikerjakan, kapan, dan sejauh mana. Kontrol memberi ketenangan. Ketenangan memberi fokus. Fokus menghasilkan performa. Ketiga, jangan lawan sistem dengan emosi, lawan dengan strategi. Mari jujur, marah pada dosen itu manusiawi. Kesal pada sistem pendidikan atau pemerintah itu wajar. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, tapi jika emosimu berhenti di sana. Kalau kemarahanmu hanya habis untuk mengeluh, menyindir, atau mengumpat di tongkrongan, maka kamu kalah dua kali. Kalah energi, kalah hasil. Dalam psikologi, emosi itu sinyal, bukan tempat tinggal. Ia memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bukan tempat untuk menetap terlalu lama. Mahasiswa yang cerdas secara psikologis tahu satu hal penting. Emosi harus diubah menjadi strategi. Mereka menggunakan rasa frustasi untuk membangun skill di luar kelas, ikut riset, lomba, atau komunitas, belajar mandiri dari buku, jurnal, atau platform online. Mereka tidak menunggu sistem berubah, karena mereka sadar menunggu terlalu lama sama dengan membuang waktu hidup. Sistem boleh stagnan, kurikulum boleh ketinggalan zaman, dosen boleh tidak ideal, tapi kamu tidak harus ikut mandek bersama sistem. Strategi adalah bentuk perlawanan paling dewasa, tanpa teriak, tanpa drama, tapi hasilnya nyata. Keempat, pisahkan identitasmu dari IPK. Ini bagian yang jarang dibahas, tapi dampaknya besar. Banyak mahasiswa, tanpa sadar, menyimpan keyakinan ini. Aku berharga karena IPK-ku. Masalahnya, ketika harga diri digantungkan pada IPK, satu nilai jelek saja bisa merusak kepercayaan diri, memicu kecemasan, bahkan membuat seseorang merasa gagal sebagai manusia. Mahasiswa yang kuat secara psikologis memahami satu prinsip penting. IPK itu data, bukan identitas. Data bisa naik, bisa turun, bisa dipengaruhi banyak faktor. Identitas adalah siapa kamu, bukan angka di transkrip. Kamu lebih dari sistem penilaian, kurikulum yang kadang usang, standar akademik yang tidak selalu adil. Menariknya, ada paradoks psikologis di sini. Orang yang tidak menggantungkan harga diri pada IPK justru sering tampil lebih baik. Kenapa? Karena mereka lebih berani mencoba, lebih tahan gagal, lebih fokus belajar, bukan sekedar lulus. Mereka belajar karena ingin berkembang, bukan karena takut nilainya turun. Dan di dunia nyata nanti, yang bertahan bukan yang IPK-nya paling tinggi, tapi yang mental dan adaptasinya paling kuat. Kelima, sadari, kuliah bukan garansi, tapi alat. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan narasi yang sama. Sekolah yang rajin, kuliah yang tinggi, nanti hidupmu aman. Pemerintah sering menyederhanakannya dengan kalimat, pendidikan adalah kunci masa depan. Kalimat itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Karena realitas hari ini menunjukkan satu hal penting. Kuliah bukan garansi hidup aman. Banyak sarjana cerdas yang tetap kebingungan arah hidup. Banyak lulusan ber-IPK tinggi yang merasa kosong dan tidak siap menghadapi dunia nyata. Disinilah pergeseran psikologis menjadi krusial. Mahasiswa yang matang secara mental menyadari satu hal. Kuliah adalah alat. Dan alat, sebagus apapun, tidak ada gunanya jika kamu tidak tahu cara memakainya. Pisau bisa digunakan untuk memasak atau melukai diri sendiri. Yang membedakan bukan pisaunya, tapi siapa yang memegang dan bagaimana cara menggunakannya. Mahasiswa yang sadar kuliah hanyalah alat tidak duduk pasif menunggu hasil. Mereka tidak sekadar berharap ijazah akan menyelamatkan masa depan. Mereka bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar bisa aku ambil dari lingkungan ini? Skill apa yang bisa aku bangun secara paralel? Mereka menggunakan kuliah untuk melatih cara berpikir sistematis, membangun jejaring, menguji minat dan batas diri, belajar menghadapi tekanan dengan sehat.
Mereka sadar dunia nyata tidak hanya menilai apa gelarmu, tapi bagaimana kamu bertahan, beradaptasi, dan memberi nilai tambah. Karena itu, mereka tidak menunggu lulus untuk mulai siap. Mereka membangun kesiapan selama proses. Hasil akhirnya pun berbeda. Mereka mungkin lulus dengan ijazah yang sama seperti mahasiswa lain, tapi yang mereka bawa pulang jauh lebih mahal. Daya tahan mental, kejelasan arah hidup, dan kesadaran bahwa masa depan tidak ditentukan oleh satu sistem saja. Kuliah memberi alat. Kamulah yang menentukan apakah alat itu hanya disimpan atau benar-benar digunakan untuk membangun hidupmu. Kalau kamu mahasiswa yang hari ini lelah, merasa sendirian, dan mulai ragu pada sistem, ingat ini, kamu tidak lemah. Kamu hanya belum diajari cara bermain dengan benar. Sistem boleh tidak ideal, dosen boleh tidak sempurna, pemerintah boleh lambat berubah. Tapi psikologimu adalah wilayah kekuasaanmu sendiri. Kalau kamu ingin lebih banyak konten seperti ini, bukan motivasi kosong, tapi strategi hidup yang realistis, subscribe dan simpan video ini. Karena bertahan di dunia nyata butuh lebih dari sekadar semangat.